Halo sahabat-sahabat Tema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan Anda semua. Berharap Anda selalu dalam keadaan baik dan sehat senantiasa. Amin. Nah, seperti pada judul ini ya teman-teman, uh, belum cair di Net 89, Uklik sudah ada lagi ya. Mungkin teman-teman sebagian sudah cair ya di Net 89, tetapi saya sendiri belum cair sampai saat ini ya. Saya sudah coba cek di Indodax dan juga kan biasanya kalau berhasil WD itu ada pemberitahuan di email ya teman-teman ya. Nah, jadi sampai sekarang ini kalau saya pribadi di Net 89 belum cair-cair ya, belum cair-cair. Lalu teman menawari lagi Uklik. Apa ini? Uklik juga masih sepertinya masih produk dari PT SMI ya. Nah, saya pribadi belum join dan memang Uklik juga belum bisa daftar ya. Nah, kalau pandangan saya teman-teman ya begini, banyak katanya VTuber atau para diamond yang join di Uklik ya. Ada dua paket ya, kalau tidak salah itu 150 dan 200 ya, 200 atau 300. Dan harus di lebih bagus kalau dibuat kelipatan kedua karena ada yang harus untuk pencairan di Binance itu $10 ya, untuk saldo yang harus tinggal. Nah, kalau saya pribadi berkaca dari pengalaman-pengalaman lah ya. Kita kan kadang-kadang harus belajar namanya dari pengalaman. Ya. Saya tunggu dulu benar-benar cair ya. Saya punya pribadi ya, walaupun mungkin sudah ada yang cair di Net 89 tapi itu antri panjang. Kok sampai antri panjang begitu ya? Nah, menurut saya ini adalah satu sistem yang kalau dibilang perusahaan besar dengan pencairan dengan progres yang begitu panjang, saya kurang masuk akal ya teman-teman ya. Saya cuma mau bertanya ya, apakah kalau ada dana ready, maka berapapun member itu akan cair. Ini logika saya ya. Kenapa ada penundaan-penundaan pencairan seperti di robot-robot trading lain? Ya, kemungkinan dana sudah tidak ada ya. Walaupun kita tahu aset di Net 89 sangat besar ya. Tetapi kalau semua aset dalam berbentuk bangunan, bukan dalam bentuk uang yang bisa dicairkan, ya harus dijual dulu bangunannya, aset-asetnya ya. Jadi kalau saya pribadi, teman-teman yang mau mengajak saya di Uklik, saya tidak menolak ya, karena saya juga terus belajar sesuatu yang bisa menghasilkan. Saya dorong teman-teman untuk melakukan itu, tetapi jangan sampai bermaksud ingin untung tetapi buntung ya. Jadi pesan saya kepada semua yang mengajak saya di Uklik, sampaikan dulu ke Pak Andreas untuk segera mencairkan dulu yang tertahan di Net 89 di BlaFX sesegera mungkin ya. Atau pesan saya beginilah, selesaikan dulu kasus yang pertama baru mulai merekrut di yang kedua, jangan sampai sama ya kan. Dan harus cek benar-benar perizinannya teman-teman ya. Pengalaman-pengalaman yang lalu dicek legalitasnya perusahaan itu ya. Dan saya harapkan juga pihak-pihak terkait benar-benar bisa memeriksa semua aplikasi-aplikasi yang masuk di Play Store atau yang masuk di negara kita. Jangan sampai sudah banyak orang dirugikan baru mulai bertindak, sudah banyak korban. Dan saran saya kepada teman-teman, hati-hatilah ya. Saya bukan berarti anti aplikasi, tetapi saya mau menganjurkan kepada teman-teman. Sebenarnya tujuan saya dengan Pak Teja ya
hampir sama lah ya. Cuma kesalahan dia pada saat itu waktu VTube on mau mencoba menghancurkan ya dengan mau dimatikan lah ya, sampai benar-benar memang VTube mati ya, dicela terus. Kalau saya ya memang saat itu ada PSE-nya, perizinannya saat itu saya bahas ya kan sesuai ya kan, lalu teman-teman bisa mendapat keuntungan. Nah, ternyata kan perjalanannya memang ada harus penyesuaian perizinan yang harus dilakukan. Nah, makanya itu teman-teman saya anjurkan sebelum menjalankan aplikasi ya, ini pengalaman-pengalaman, lihat dulu, apalagi mau berinvestasi dalam jumlah yang besar ya. Jangankan jutaan, puluhan juta ya, ratusan ribu saja dengan kondisi sekarang itu sangat berarti dan sangat berharga. Saya mengulurkan tangan untuk seseorang, nilai-nilai kecil saja itu sangat berharga. Saya pun merasa bahwa 100.000 itu sangat berharga. Dan nilai apapun yang kita terima, 1 rupiah pun berharga karena ada nilainya, ada 1, kecuali 0. Jadi kita harus belajar menghargai sesuatu dalam hidup ini. Nah, jadi teman-teman sebelum mulai bermain di aplikasi, cek dulu lah. Kita gunakan logika kita, logika berpikir kita. Saya sekarang ini mereview sebuah aplikasi ya, beberapa aplikasi yang saya jalankan, tetapi ada prioritas. Waktu saya membahas dulu Pi Network, ada yang berkomentar di video saya, lah ini investasi bodong, bahas investasi bodong. Saya mau tanya ya, lihat dulu sebelum berkomentar, jangan jadi orang bego. Pi Network itu tidak ada investasinya 1 sen pun. Anda hanya mengklik 1 kali 24 jam menambang koin. Dan Pi Network itu punya ekosistem, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Dan tidak ada investasinya di sana, tidak ada duit yang digelontorkan di sana ya. Jadi pintar ya, jangan jadi dungu. Khusus yang berkomentar. Nah, jadi Pi Network tidak ada investasinya. Pi Future tidak ada investasinya yang saya jalankan. Ya, Pi Future saya besar, grup saya besar di Pi Future. Tapi kenapa sampai sekarang belum saya review? Saya punya prioritas, ya. Jalan terus. Lalu kemudian teman-teman snack video. Nah, ini snack video yang saya doyan review. Kenapa? Karena real. Kalau Anda lihat yang saya lakukan di beberapa video saya, pencairan hari ini sama mencairkan lagi ya, sama WD hari ini, itu real. Makanya saya sarankan untuk para VTuber, jangan mau didungi terus dengan orang-orang yang kasih motivasi, harapan motivasi. Yang perlu dimotivasi adalah sesuatu yang ada kita jalankan. Sekarang logikanya gini, kalian dimotivasi terus tentang VTube, dimotivasi untuk apa? Nggak usah dimotivasi, hanya tinggal dikasih tahu kalau mau sabar, kalau tidak. Begitu saja. Ada orang yang terus memberikan motivasi, mengkaitkan perjalanan bangsa Israel ke luar tanah Mesir, ya, perjanjian lama, Musa. Tidak ada kaitannya aplikasi VTube dengan perjanjian lama, coy. Jangan terlalu lebay. Khususnya ada orang tua itu yang terus memberikan harapan palsu. Saya tunjukkan jalan kepada VTuber kalau mau dapat hasil-hasil rebahan. Snack video, ya, atau menjadi YouTuber sekalian, tapi berat kalau jadi YouTuber. Harus tekun. Nah, minimal kalau di snack video, ya, Anda mulai 2-3 hari sudah mulai dapat hasil. Kalau di YouTube butuh bertahun-tahun kalau tidak viral videomu. Kalau di snack video cukup dengan menonton, ya, kurang lebih hampir sama dengan VTuber. Sadar, waras. Mau dikibulin terus sama si 4 orang itu kalau masih mengkibuli. Saya tidak pernah lihat videonya lagi. Ya, kalau masih mengkibuli, masih mau dengar, kita harus ngomong realistis lah apa adanya. Masa menunggu terus sesuatu yang tidak pasti. MFBS saja yang katanya punya pengaruh sudah tidak ada lagi. Makanya waraslah.
yang ada itu perlu dijalankan, tapi hati-hati. Saya tidak sarankan Anda membayar untuk setiap aplikasi yang Anda jalankan. Kalau Anda menjalankan aplikasi yang saya review gratisan, ya, salah sendiri kalau mau bayar. Dan memang aplikasi yang saya tawarkan memang gratisan, ya. Jadi saya sarankan teman-teman VTuber sadarlah. Bagaimana kalau net 89? Saya bilang saya tunggu diselesaikan dulu di BlackFX net 89, baru saya mulai pelajari, kaji Uclick. Kalau tidak saya akan berbicara, ya. Khususnya Pak Andreas, selesaikan dulu dong. Kalau besar dananya net 89, sekian member, bisa selesai kalau memang sistemnya benar. Lah ini belum selesai sudah ada Uclick. Ya kan? Supaya kita cerdas lah teman-teman. Saya sarankan Anda jalankan snack video aja. Kenapa saya saat itu tidak sepaham dengan Pak Teja? Karena saat itu yang saya bahas saat itu adalah konteksnya snack video pun tidak ada perizinan saat itu. Ternyata ilegal saat itu. Tapi kan sudah diselesaikan semua tahun lalu perizinannya. Maka perlu dijalankan. VTube ada izin saat itu, tetapi perjalanannya tidak sesuai. Maka sampai sekarang tidak on. Yang mana yang benar di sini? Ya saya jalankan snack video lah. Ya kalau kita ngomong realistis. Konteksnya saat itu saya berbicara tentang perizinan dengan Pak Teja. Iya kan? Jangan jangan bilang wah penuh sandiwara. Bukan sandiwara coy. Yang terlalu bersandiwara itu ya saya itu berbicara fakta dan realistis apa yang terjadi sekarang. Lu bilang kembali ke rumah kita VTube enggak ada lagi. Cari rumah baru. Lu kalau mengalami musibah, bencana alam, rumahmu dibawa longsor, lu masih mau bangun rumah di situ nggak? Hah? Mikir ya teman-temannya. Kalau kita ngomong gini dianggap haters, kita ngomong realistis. Saya kasih teman-teman solusi di masa-masa sulit. Kalau mau dengar ya silahkan. Kalau tidak ada ruginya. Tetapi Anda juga tidak bisa melarang saya untuk ngomong dari channel YouTube saya, gitu. Kalau mau waras, silahkan jalankan snack video. Sebentar lagi saya akan buat tutorial pencairan WD snack video. Ya, satu hari dibayar puluhan ribu, lumayan. Kalau beli bakso ya bisa beli 4 porsi ya, 5 porsi bakso yang enak lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah saya sarankan VTuber, saya tunjukkan jalan kepada Anda, jalan yang lurus. Jalankan snack video ya. Anda mulai jalankan, nonton, share aja referralmu. Anda bisa dapat koin, dan koin dikonversi ke rupiah tanpa harus top up, tanpa berbayar, tanpa ada was-was dihajar oleh regulator Indonesia. Ya, kita main cerdas lah teman-teman ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan bagaimana dengan Uclick saya pending dulu. Bukan berarti saya tidak mau, tetapi saya minta diselesaikan dulu BlackFX baru jalan Uclick ya. Sekalipun itu bagus, saya pernah juga kok jalankan BTT di torrent yang ada di Indodax atau di Binance ya. Ada. Tapi kita harus cerdas lah menganalisa semua. Kegagalan kita itu menjadi pembelajaran. Jangan mau gagal terus, dikibuli terus ya. Istilah Pak TJ itu bebek-bebek dungu ya. Oke aja teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Sukses buat Anda semua VTuber cerdas. Net 89 bayar dulu member, baru lanjut Uclick ya. Kalau mau reputasinya bagus. Oke, itu aja. Sukses buat Anda semua.